Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera kepada semua para sahabat-sahabat subscribe yang saya cintai. Kali ini saya akan merilis atau memperkenalkan pisau lisensi dari Amerika. Pisau ini adalah mereknya Jarvis. Sebenarnya pisau ini sudah lama sekali ya, produksi. Memang kalah pasar dengan pisau-pisau bermerek seperti Don Carlos, Jack Barbu, Victory, Isel, Virgi, Turki, itu dan lain-lain. Sebenarnya pisau ini cukup bagus ya, karena saya ini mengoleksi 5 pisau produk Jarvis. Kenapa saya koleksi 5? Karena fungsinya ini ada yang sama. Sebenarnya jenisnya berbeda-beda, tapi fungsinya ada yang sama. 5 pisau ini sebenarnya sudah mewakili semua pisau dan kegunaannya. Oke, saya akan memperkenalkan satu pisau yang bentuknya unik. Pisau yang bentuknya unik ini seperti pisaunya orang Cina waktu zaman kerajaan Genghis Khan. Sebenarnya pisaunya ini ya asik, unik. Pisau ini digunakan hanya untuk sisir kulit. Untuk sisir kulit, jadi pisau ini sebenarnya apa ya, kalau untuk sisir kulit saja ini. Kalau untuk iris daging, untuk motong ya nggak sesuai lah ini. Dan kalau mau sisir kulit, pisau ini sebenarnya sangat bagus ya. Memang untuk sisir kulit. Jadi meskipun kita itu pemula dalam untuk membantu waktu penyembelihan. Jadi pisau ini tidak bakal merobek kulit kalau waktu buat nyisir. Jadi enak, bentuknya kelung. Ini saya rekomendasi bagi pemula yang ingin membantu menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Dan saya memperkenalkan lagi satu pisau, pisau boning. Ini pisau boning. Pisau boning ini untuk sisir kulit bisa, bersihkan daging di tulang juga bisa, untuk mengiris daging juga, memotong daging juga bisa. Ini boning. Kalau untuk sembelih masih belum. Untuk sembelih belum. Karena satu, ketebalan pisau ini masih lentur pisaunya. Masih lentur. Ketebalan pisau masih kurang. Untuk tebalnya pisau ini sekitar 1,7-1,6 dan panjang 16 cm. 16 cm panjang. Ini pisau boning. Ini juga merek Jarvis ya. Ini Jarvis. Dan ini ada satu lagi, yang ketiga, pisau serbaguna. Bisa untuk boning, untuk sisir kulit, untuk motong daging, untuk sembelih juga bisa. Kenapa saya bilang bisa untuk sembelih juga? Karena pisau ini tebal banget. Tapi sembelihnya harus sembelih tarik ini, tidak boleh sembelih dorong. Karena kecil pisaunya 16 cm. Dan tebalnya pisau ini
ketebalannya 2,5 mili, tebal loh, keras. Jadi berani untuk buat sembelih. Seperti teman-teman di RPH Krian, pisau gini jadi pisau serbaguna. Ini untuk sembelih aja pakai pisau seperti ini kok. Dan ini ada pisau lagi yang panjangnya 32 cm. Kalau nggak salah 32 cm kalau nggak salah. 32 cm. Bentar ya, bentar. 32 cm. Ini oh 30 cm. Pisau ini dipergunakan untuk sembelih bisa. Untuk sembelih bisa, untuk tulang juga bisa. Tapi tulang-tulang yang lunak-lunak, bukan tulang yang keras-keras ya, bukan tulang yang lunak. Gitu. Untuk sembelih tarik, mungkin tarik kurang aman karena ini pangkalnya masih ada besinya. Nanti takutnya kena ini. Nggak ada pengamannya. Ini untuk sembelih dorong masih bisa. Dan ini ada lagi produk Jarvis juga ya. Ini agak hilang. Jarvis ini untuk sembelih sisir kulit dan motong daging. Tapi untuk boning nggak bisa. Ini pisau ini tebal, sama dengan pisau serbaguna yang saya custom. Ini pisaunya. Untuk sembelih tarik, pisau ini sangat aman karena tangan kita terlindungi. Saya akan melanjutkan tentang pisau Jarvis. Ini terakhir tadi, yang kelima adalah pisau sembelih. Ini pisau sembelih ya. Pisau sembelih ini dengan panjang 20 cm, gaya sembelih tarik. Jadi gaya sembelih tarik pisau ini aman, sangat aman sekali karena tangan kita terlindungi oleh gagang ini. Muncul plastik ini muncul. Ini bahan gagangnya plastik dan nyaman sekali. Plastiknya ya agak kasar dikit, berbeda dengan pisau yang tadi gagangnya ada bintik-bintiknya semua. Ini ada bintik-bintik, ini ada bintik-bintiknya bolak-balik, dan ini juga ada bintik-bintiknya kasar. Kecuali yang ini memang agak halus, seperti punya fibro. Saya merekomendasi ini untuk sembelih tarik karena pisaunya ukurannya pendek. Kalau untuk gaya sembelih dorong itu kurang panjang. Kalau untuk dorong minimal ukuran 30 cm. Jadi ini para sahabat-sahabat subscribe yang saya hormati dan saya cintai, ini tadi 5 jenis pisau yang saya punya, merek Jarvis ya. Jadi pesan saya, pergunakan pisau itu sesuai jenis dan fungsinya. Jangan kita itu memegang satu pisau untuk semua pekerjaan. Meskipun saya punya pisau serbaguna ini, memang maksudnya serbaguna itu hanya untuk
kebutuhan tertentu, bukan terus untuk motong tulang, ya enggak lah. Karena banyak orang beranggapan pisau itu, seperti saya memperkenalkan pisau ya, waktu saya ada orang beli itu saya tunjukkan pisau ini harganya segini, katanya kok mahal, apa bisa untuk motong tulang? Ya saya jawab gak bisa, karena pisaunya itu meskipun mahal, kalau buat motong tulang ya nggak mungkin. Namanya pisau beda dengan golok sama kapak. Golok aja tertentu kok yang buat untuk motong tulang hanya tulang-tulang lunak saja, seperti tulang iga. Kalau untuk tulang punggung itu masih bisa golok ya. Terus untuk tulang kaki itu jelas gak bisa, karena sangat keras sekali. Dan terakhir saya ingin menyampaikan lagi, pisau diusahakan tajam. Jadi kalau pisau itu tajam untuk sembelih, untuk apapun itu bisa meringankan kita. Apalagi pisau itu buat sembelih. Kalau pisau buat sembelih nggak tajam, yang susah kita, yang kasihan hewan yang akan kita sembelih. Yang kita sembelih maksud bukan akan. Jadi kalau pisau itu tajam, bisa meringankan kerjaan kita. Meskipun apapun mereknya pisau itu, yang penting pisau itu tajam dan fungsinya itu fungsi masing-masing penggunaan. Oke, gitu aja pada sahabat-sahabat subscribe. Semoga kita selalu diberi kesehatan serta rezeki yang barokah. Amin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.